Bismillahirrahmanirrahim. Dalam kondisi sekarang ini, pasca menyebar luasnya virus corona ke seluruh penjuru dunia, termasuk Indonesia di dalamnya, banyak sekali tatanan kehidupan di masyarakat yang berubah. Salah satunya, contohnya adalah kegiatan belajar mengajar di sekolah menjadi tidak berjalan. Kemudian banyak pasar-pasar yang lalu ditutup. Kemudian bekerja di rumah atau work from home, dan masih banyak lagi contoh yang lainnya. Bukan hanya kehidupan tatanan masyarakat yang berubah, tapi juga kebutuhan pokok hidup manusia yang kemudian juga menjadi beralih. Masker dan vitamin menjadi dua komoditas yang paling dicari di masyarakat saat ini. Pada hari-hari biasa, dua komoditas ini begitu banyak ditemui, begitu mudah dijumpai dan dengan harga yang terjangkau. Tapi untuk beberapa saat ini, dua komoditas ini menjadi barang yang berharga dan bahkan menjadi barang yang langka atau susah ditemukan. Berkaitan dengan hal ini, di tengah pandemi yang melanda, seyogyanya hal yang mesti kita lakukan adalah memastikan diri kita ini adalah bagian dari solusi, atau paling tidak kita tidak menambah masalah yang baru. Tapi masih saja kita temui ada saja oknum-oknum yang memanfaatkan situasi ini untuk meraup keuntungan secara pribadi. Bukannya saling bahu-membahu, saling tolong-menolong untuk mengatasi agar wabah penyakit ini segera bisa teratasi, tapi justru ia sibuk untuk mencari keuntungan secara pribadi. Jelas hal seperti ini sangat disayangkan ya, dan tidak boleh ditiru karena perbuatan ini dapat merugikan banyak orang. Dan perbuatan yang mungkin terjadi di saat situasi seperti ini adalah penimbunan, atau istilah lainnya adalah ihtikar, yaitu menimbun masker ataupun vitamin gitu ya. Meskipun menurut Imam Syafi'i dan Imam Hanafi, menimbun selain makanan pokok atau menimbun yang diharamkan itu hanya berlaku pada makanan pokok, tapi pendapat yang lain seperti Imam Maliki, Imam Ats-Tsauri berpendapat penimbunan yang diharamkan itu tidak hanya terjadi pada makanan pokok, tapi juga barang yang lainnya. Dan memang penimbunan yang diharamkan itu harus memenuhi dua persyaratan. Yang pertama, apabila dia menimbun maka dia akan merugikan pihak-pihak tertentu. Dan syarat yang kedua, apabila barang tersebut ditimbun maka akan menghancurkan nilai pasaran, atau barang tersebut bisa tiba-tiba melambung tinggi nilainya. Nah, untuk kasus apabila seseorang membeli masker saat harganya murah, kemudian kebetulan saat ini harganya telah menjadi tinggi, melambung tinggi, kemudian dia jual, maka itu bukan ihtikar yang diharamkan. Atau mungkin seseorang membeli vitamin atau vitamin pada saat harga itu sudah tinggi seperti sekarang, dan dia langsung menjualnya ke pasaran. Memang dia adalah seorang penjual yang membeli ke agen, kemudian dia mengecerkannya gitu ya, maka ini juga bukan ihtikar yang diharamkan. Atau contoh lainnya, mungkin dia membeli vitamin dalam jumlah pasokan yang sangat banyak untuk persediaan dia dan keluarganya secara pribadi. Memang dia kebiasaannya mungkin seperti itu, maka ini juga bukan ihtikar yang diharamkan. Tapi manakala seseorang membeli masker saat sekarang ini setelah harganya tinggi,
kemudian dalam jumlah yang besar, kemudian dia menyimpannya dengan tujuan agar merusak harga pasaran yang dia ingin harganya nanti bisa naik lagi, kemudian baru dia jual. Maka hal seperti inilah yang diharamkan, dan ini adalah perbuatan zalim yang tidak boleh dilakukan oleh seorang muslim. Kita harus menjauhi tindakan-tindakan seperti ini gitu ya, karena akan berdampak pada orang banyak, merugikan banyak pihak. Dalam situasi pandemi seperti sekarang ini, seyogyanya kita harus bersikap dan berucap secara bijak, dan jangan sampai perbuatan kita atau ucapan kita bisa menyakiti atau menyinggung perasaan orang lain. Contoh misalnya dalam membeli masker maupun vitamin, kita ya seharusnya secukupnya saja gitu ya, karena masih banyak saudara-saudara kita lainnya yang juga membutuhkan hal yang sama. Kalau kita membeli secara berlebihan, kemudian stok habis, mencarinya susah, maka saudara-saudara kita yang lainnya juga akan kesulitan untuk mendapatkannya, dan mungkin mereka yang justru lebih membutuhkannya daripada kita sebenarnya. Kemudian mungkin dalam berucap gitu ya, kita harus hati-hati, jangan sampai nanti ada yang tersakiti atas ucapan kita. Seperti halnya coronavirus ini kan salah satu bagian dari episode yang harus kita jalani, yang merupakan takdir dari Allah gitu ya. Tidak seharusnya kita mau berbicara bahwa virus corona ini ditularkan oleh mereka orang-orang yang miskin. Itu sangat tidak logis ya, karena kita semua tahu virus ini berasal dari luar negeri, yaitu di Wuhan, Cina, kemudian menyebar di berbagai wilayah di penjuru dunia, Italia misalnya, kemudian Spanyol, Amerika, segala macam. Dan orang-orang kaya yang hanya orang-orang kaya yang bisa pergi ke luar negeri. Justru orang-orang miskin ini sebenarnya korban daripada virus yang dibawa oleh mereka yang datang dari luar negeri. Dengan situasi yang sekarang ini, justru mereka yang merasakan dampak yang luar biasa ini adalah orang-orang yang memiliki ekonomi menengah ke bawah. Hidup mereka sudah sulit, dengan kondisi yang sekarang ini justru semakin menyulitkan mereka. Tindakan saling menyalahkan satu sama lain adalah tindakan yang sangat tidak bijak dan tidak menyelesaikan masalah. Justru kita harus bekerja sama, saling bahu-membahu untuk membantu agar wabah penyakit ini segera bisa teratasi. Dari pihak medis misalnya, membantu dengan mengobati dan juga merawat orang-orang yang terinfeksi dari virus corona ini. Kemudian dari pihak pemerintah misalnya, memberikan bantuan dana, bantuan APD kepada tenaga medis, kemudian menyampaikan transparansi data perihal daerah-daerah yang telah terjangkit dari virus corona ini, atau bahkan orang-orang yang telah menjadi ODP, PDP maupun positif corona, agar disampaikan ke khalayak umum agar setiap daerah bisa mengantisipasi, tercegah atau mencegah agar penularan ini tidak semakin luas. Kemudian dari warga sipil, masyarakat sipil, kerjasamanya mungkin dengan di rumah saja, tidak kemana-mana, mengurangi kontak fisik, dan mengikuti setiap anjuran yang diberikan oleh para ulama dan umara atau pemimpin kita gitu ya. Kemudian bagi teman-teman yang memiliki finansial atau ekonomi yang baik ya, para artis misalnya, para YouTuber dan segala macam, semuanya pengusaha, disinilah saatnya peran kalian untuk membela negara kita dengan bantuan dana yang bisa diberikan untuk melawan virus corona ini. Bisa digunakan untuk tenaga medis, bisa digunakan untuk saudara-saudara kita yang kesulitan mencari nafkah akibat efek daripada virus corona ini, dan masih banyak lagi cara-cara lainnya yang bisa dilakukan untuk membantu
paling tidak kita bisa menjadi bagian dari solusi dari permasalahan ini. Mereka yang biasa ngeprank, memberikan hadiah segala macam, inilah saatnya, momen yang paling pas untuk memberikan bantuan dengan yang sebaik-baiknya. Setelah kita melaksanakan usaha ini dengan sebaik-baiknya, ikhtiar kita sudah kita lakukan dengan semampu kita, maka hal terakhir yang mesti kita lakukan, yang harus dilakukan oleh seluruh warga negara Indonesia dimanapun kalian berada, adalah mengangkat kedua tangan kita, kemudian berdoa kepada Allah. Semoga wabah penyakit ini segera Allah angkat dari negeri kita tercinta, sehingga kita bisa menjalani aktivitas kita sebagaimana biasanya, normal kembali. Kita bisa bersekolah kembali, kita bisa bekerja dengan baik kembali, kita bisa berwirausaha kembali, dan kita bisa melakukan hal-hal positif lainnya yang saat ini tertunda akibat efek daripada corona ini. Seperti kita bisa beramah tamah kepada sahabat kita kembali, kita bisa berjabat tangan, berpelukan, dan memberikan salam terindah untuk mereka. Kita semua tentu saja sudah rindu akan momen-momen seperti itu ya. Sudah tidak ada lagi kecurigaan di dalam hati kita. Semoga Allah berkenan mengabulkan doa-doa kita semua dan secepatnya mengangkat wabah penyakit ini dari negeri kita tercinta, sehingga di momen Ramadan nanti kita bisa maksimal beribadah dengan sebaik-baiknya, dan di momen Lebaran nanti kita bisa berkumpul kembali bersama keluarga. Amin, amin ya rabbal alamin.